Pemirsa, meski statusnya kini menjadi tersangka, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. PLT Jampitsus Rudi Margono menyebut pihaknya akan segera memeriksa Febri dalam dugaan 3 kasus korupsi yang menjeratnya. Keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pasca penetapan status tersangka masih menjadi teka-teki. PLT Jampitsus Rudi Margono mengaku pihaknya belum mengetahui pasti keberadaan Febri saat ini. Meski demikian, ia menyebutkan kejaksaan akan segera memeriksa Febri dalam dugaan 3 kasus korupsi PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan korupsi pasukan batubara. Pihaknya masih belum merinci kapan jadwal pasti pemeriksaan terhadap Febri akan dilakukan. Rudi mengatakan pihaknya masih menunggu pelimpahan barang bukti dan hasil penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Polri. Jadi kalau Pak Febri sendiri sudah ditahan apa? Di mana Pak? Sekarang posisinya apa di rumah dinas masih yang di? Saya belum tahu karena ini kan kita masih sibuk gitu Tapi sudah dapat pengawalan dari kejaksaan untuk status Pak Febri itu, maksudnya tim kejaksaannya sudah. Kenapa? Pak Febri sudah mendapat pengawalan, kan sudah ditetapkan tadi sebagai tersangka. Berarti ini bagaimana Pak? Saya belum ada informasi itu. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak Febri? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Baru akan dimulai kan? Baru akan dimulai. Iya. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait dengan sulfuri materialnya bersama-sama ke tes titik. Pelimpahan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung kini membawa perhatian publik pada aspek objektivitas penegakan hukum. Lalu bagaimana fungsi pengawasan eksternal akan dioptimalkan guna memastikan Kejaksaan bisa mengusut tuntas kasus Febri secara transparan dan bebas konflik kepentingan. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Swadi. Selamat sore Mas Puji, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore Mas Anggi. Ya. Mas Puji, bagaimana kemudian langkah konkret dari Komisi Kejaksaan dalam mengawasi jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum yang menangani berkas pelimpahan mantan Jampitsus ini dan memastikan bahwa tidak ada istilahnya sungkan secara kolegial atau juga konflik kepentingan, Mas? Ya, pertama begini, kita harus membedakan antara pekerjaan-pekerjaan institusional dengan pribadi ya. Nah, kalau kita lihat kan ini pekerjaan-pekerjaan institusional. Dan kalau untuk konteksnya pekerjaan institusional maka kan pertanggungjawabannya juga tidak ada kemudian keterkaitan pribadi dan harusnya kan begitu, itu satu. Yang kedua, case ini kan tidak hanya diawasi secara internal tetapi juga pengawasan masyarakat juga begitu cukup kuat. Nah, bahkan DPR RI juga membentuk panja segala macam. Nah, saya yakin dengan pengawasan yang begitu banyak, Kejaksaan Agung tidak juga akan main-main dengan case ini. Dan kaitannya dengan hal demikian juga, Komisi Kejaksaan juga sudah membentuk tim untuk kemudian bisa dilibatkan untuk terlibat ya dalam pengawasan eksternal sesuai dengan tupoksi kita tentunya, agar memastikan bahwa penanganan kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini berjalan secara objektif dan transparan. Oke, Mas Puji, mengingat kasus ini kemudian melibatkan dugaan gratifikasi kepemilikan aset jumbo yang tidak tercatat di LHKPN, apakah Komjak akan mengeluarkan rekomendasi pemeriksaan etik menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal yang selama ini berjalan, Mas? Ya, pertama kalau soal barang kan kita juga belum membaca berkas SPDP yang kemudian disampaikan penyidik kepada kejaksaan itu seperti apa, apakah itu keterkaitan kepemilikan langsung atau seperti apa. Nah, kalau hal demikian tentu kan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, yang kedua, kita juga menjadi perhatian di teman-teman agar case-case seperti ini tidak terjadi. Yang pertama tentu kan sebenarnya di Jamwas sekarang sudah ada mekanisme tentang Jamwas yang berfungsi sebagai juga manajemen resiko, tetapi memang belum menyeluruh ya. Nah, ini kita berharap juga bisa menjadi menyeluruh. Nah, yang kedua, penguatan pengawasan eksternal. Nah, selama ini memang pengawasan eksternal belum terlalu kuat saya pikir. Sebenarnya case-case seperti ini bukan hanya di kejaksaan, tapi juga lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki pengawas eksternal, rata-rata memang pengawasan eksternal itu secara normatif memang belum terlalu kuat kewenangannya, sehingga ya kadang-kala yang seperti ini wajar kemudian, bukan wajar tetapi memungkinkan celah ini kemudian terjadi gitu.
Mas Puji tidak terlalu kuat untuk pengawasannya atau sebenarnya ada sungkan di sini? Kalau di Komisi Kejaksaan memang kan kita tidak bisa memberikan sanksi ya. Nah itu kan salah satu problem kan secara normatif. Jadi tidak ada sebenarnya sungkan kalau di Komisi Kejaksaan nggak ada sungkan. Ada persoalan norma yang saat ini juga kita sudah usulkan kepada Presiden agar perbaikan norma sehingga kemudian terjadi penguatan eksternal di Komisi Kejaksaan untuk utamanya. Nah yang kedua kalau kaitannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan, sekali lagi saya sampaikan dengan dilimpahkannya berkas dari penyidik ke kejaksaan ini, kita melihatnya secara institusi tadi yang pertama, sehingga pertanggungjawabannya ini menjadi pertanggungjawaban institusi. Apa yang dilakukan oleh peneliti berkas, penelaah berkas, termasuk kemudian penuntut dalam kes ini nantinya, ini membawa beban institusi, sehingga tidak akan main-main menurut saya. Nah yang kedua juga pengawasan dalam kes ini kan cukup luar biasa masif ya. Ada masyarakat di media maupun media sosial yang begitu hype hampir setiap hari, setiap saat. Yang kedua juga pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman DPR RI itu juga cukup bahkan membentuk panja. Ini menjadi perhatian serius dan tentu kita juga sekaligus sebagai pengawas eksternal bahkan di rapat Jumat kemarin kita sudah bentuk tim untuk kemudian bisa terlibat dalam mendampingi kes ini, khususnya kaitannya dengan akuntabilitas, agar penanganan perkara ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif kepada institusi, tetapi juga kepada masyarakat luas. Baik, Mas, kasus ini menarik perhatian luar biasa karena adanya pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Bagaimana Komjak memposisikan diri agar publik ini mendapatkan jaminan bahwa proses penuntutan nanti berjalan akuntabel, terbuka, dan bebas dari kompromi institusional, Mas? Ya, kalau prosesnya kan belum selesai ya. Sehingga kan kita tidak dalam posisi institusi penjamin, tetapi kita bersama-sama dalam setiap tahapannya memastikan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangani kasus yang sudah dilimpahkan oleh Polri ini berjalan dengan objektif, transparan, tanpa konflik of interest tentunya, dan juga memiliki akuntabilitas yang tinggi. Nah ini kita bersama-sama harus kemudian terlibat. Dan sekali lagi kehadiran Komjak itu ya sekaligus untuk memastikan bahwa akuntabilitas tanpa ada konflik of interest itu bisa kemudian dilakukan oleh para mulai dari penelaah berkas sampai kemudian nanti penuntut umum. Kan case-nya ini juga masih panjang, makanya kita tidak bisa kemudian secara institusional menjamin, tetapi kita mari bersama-sama masyarakat dan semua elemen untuk kemudian mengawasi case ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita percaya juga kepada Kejaksaan sekarang diawasi oleh banyak pihak dan kita berharap juga teman-teman di Kejaksaan juga menangani kasus ini dengan baik. Oke, Mas Puji, apakah nanti Komisi Kejaksaan ini akan membuka semacam posko pengawasan khusus atau secara berkala untuk mempublikasikan hasil pantauan kasus ini ke media massa demi menjaga integritas Korps Adiaksa, Mas? Ya, bisa jadi demikian. Kita akan lakukan karena sekali lagi bahwa memang sebenarnya berbeda ya antara opini yang terjadi di media sosial dengan penegakan hukum, karena penegakan hukum itu yang bicarakan alat bukti dan barang-barang bukti yang kemudian terkait ya, sedangkan kan opini di media sosial itu khususnya itu kan berdasarkan keinginan hype kita ya. Nah keinginan sekarang kan persoalannya adalah bagaimana keinginan hype kita di satu sisi dengan kemudian alat bukti dan barang bukti yang sudah terkumpul ini bisa terjembatani. Nah menjembataninya kan bukan kemudian seolah-olah menyelaraskan, tetapi juga yang paling penting adalah nanti teman-teman di Jaksa memastikan bahwa alat-alat bukti ini ya memang yang terkait, barang-barang bukti yang ditemukan itu juga yang terkait, sehingga kemudian memperkuat dalam proses pembuktian ketika beracara di pengadilan ke depan. Karena dalam beberapa case misalnya kita paham betul, sadar betul case-case yang terkait dengan yang menjadi perhatian publik itu seolah-olah kan bahwa apa yang dikatakan publik itu tidak bersalah ataupun dikatakan publik bersalah, tetapi bisa jadi putusan pengadilan kan sebaliknya.
Nah, ini yang kemudian juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kita nanti mendasarkan selain bahwa kita melihat yang namanya aspirasi publik, keinginan publik itu menjadi satu aspirasi yang harus benar-benar kita pegang, kita perhatikan. Tapi di sisi lain adalah kita memastikan bahwa pembuktian-pembuktian yang disampaikan itu adalah pembuktian-pembuktian yang memang mengarah ke arah situ. Baik, ajakan untuk mengawasi bersama ini tidak boleh sekedar menjadi slogan begitu ya Mas ya, dan publik nanti akan terus menagih dan rekomendasi konkret dari Komisi Kejaksaan dalam mengawal kasus mantan Jampitsus ini. Mas, terima kasih atas informasinya dan juga perspektifnya di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.